Selamat datang di channel Efeksional Target. Baik teman-teman ya, untuk outlook minggu depan tentunya tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024 kita mulai dulu ya untuk indeks dolar. Tapi sebelumnya ya untuk teman-teman sekali lagi saya sarankan untuk pemula itu pakai akun Sen terlebih dahulu ya. Untuk brokernya bebas, silahkan cari sendiri yang menyediakan akun Sen tentunya ya. Tujuannya adalah untuk melatih kedisiplinan itu yang pertama, yang kedua adalah dari segi risiko itu bisa ditekan supaya minimal. Terus yang keduanya bisa pakai jurnal sendiri atau mau buat sendiri monggo, kalau mau download ya ada di link di bawah ini juga silakan. Tujuannya dari jurnal ini adalah untuk mengontrol supaya dalam satu hari itu tidak terjadi overload, itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak terjadi over trade tentunya. Jadi dalam satu hari itu dibatasi maksimal rata-rata adalah 5 kali entry posisi dengan lotnya yang sudah ditentukan. Jadi nggak sampai overload, nggak sampai over trade. Dari segi target pun pelan tapi pasti. Tujuannya adalah apa namanya, supaya nggak barbar. Intinya itu aja ya. Untuk jurnalnya bisa dicek di kolom deskripsi, tapi saya lebih menekankan kalau bisa buat sendiri itu malah lebih bagus. Jadi bisa mengukur kemampuan batas maksimal masing-masing itu nanti. Batas maksimalnya itu intinya tahu. Jadi tujuannya adalah itu. Oke, balik lagi ke indeks dolar ya. Indeks dolar karena minggu yang lalu itu sudah close, jadi langsung aja kita tarik untuk pivot support resistennya dari low ke high-nya untuk menentukan pergerakan batas maksimal satu minggu ke depan itu kalau misalkan ada penguatan atau pelemahan itu seberapa jauh. Jadi ini kita tandain dulu. Nah ini untuk satu minggu ke depan batasan terendahnya itu kurang lebih resisten ketiga dan keempatnya itu berada di 103 dan 102.900. Ini batasan kalaupun misalkan indeks dolar kuat mengalami pelemahan ya, kurang lebih di level area tersebut. Kemudian batasan atas itu kurang lebih di kisaran 104.86 sampai dengan 105.00 sebagai physical price levelnya. Pivotnya berada di 103.96. Langsung masuk aja ke time frame H4-nya ya. Untuk time frame H4-nya ini sebenarnya sih masih sideways. Jadi level area sideways-nya itu berada di support 103.73 sampai dengan resisten yang pertama yang berada di 104.18. Ini masih ada potensial untuk minggu depan ini sideways dulu sebelum melanjutkan tren atau justru malah pembalikan tren menguat kembali. Nanti kita akan cek zona pantaunya karena minggu yang lalu ataupun hari Jumat kemarin itu harga mampu tutup berada di bawahnya pivot yang berada di 103.96. Masih ada potensial untuk indeks dolar itu sekali lagi menguji level support yang pertama yang berada di 103.73. Kalau misalkan harga mampu bergerak di bawahnya dari segi time frame daily, tentunya kalau misalkan harga mampu tutup di bawahnya level area tersebut, potensial akan menguji support duanya yang ada di 103.400-an pembulatan sebelum harga balik ke atas. Tapi kalau misalkan penurunannya sejauh ini yang berada di 103.400-an, mungkin pembalikan arah untuk minggu depan fokusnya kurang lebihnya antara resisten 1 sampai dengan resisten yang kedua, batas maksimalnya kurang lebih di sini. Itu skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau berlanjut sideways-nya antara 103.73 sampai dengan 104.18 ya, kurang lebih mungkin kita akan sabar nunggu dulu sampai salah satu level area ini break. Kalau misalkan break bawah terlebih dahulu ya balik lagi ke skenario yang pertama. Tetapi kalau misalkan break atas, skenario-nya adalah mungkin akan menguji level area resisten yang kedua yang berada di 104.500 sampai dengan batasan maksimal antara 104.86 sampai dengan 105.00. Jadi nanti kita cek dulu, jangan buru-buru dulu ya, sabar dulu. Jadi potensial intinya untuk indeks dolar itu range area sideways-nya ini masih tetap di sini, seperti kurang lebihnya seperti di minggu lalu di blok biru, kurang lebihnya di sini. Jadi tetap waspada ya. Lanjut ke gold, karena minggu yang lalu ya di hari Jumat tanggal 1 ya, tanggal 1 kemarin itu bertepatan dengan awal monthly, jadi kita ukur dulu dari segi time frame monthly-nya ya. Monthly-nya untuk gold itu yang tutup di Januari, jadi kita tanding dulu, tarik untuk monthly-nya untuk menentukan batas maksimal pergerakan satu bulan ke depan sampai nanti di tanggal 31 Maret tentunya ya. Kurang lebih batas pantaunya terendah itu berada di 1897 sampai dengan 1917, ini batas terendahnya. Kemudian batas atasnya kurang lebih di kisaran level area 2132
sampai dengan 2152, kurang lebih di sini ya fokusnya untuk 1 bulan ke depan sementara. Kemudian untuk resisten yang keduanya yang berada di 2092 ini kan kemarin mendekati level area tersebut tetapi masih belum di break. Nanti kita akan cek ini dari segi time frame kecilnya ada apa di sini, nanti coba kita cek dulu. Tetapi fokusnya yang saya tekankan adalah karena ini dorongan bayarnya kuat banget ya, apalagi di bulan kemarin, dan awal bulan ini 1 hari itu kurang lebih ya ini bisa mencapai, kita ukur dulu kurang lebih pergerakan di awal bulan ini itu sudah menembus hampir 500 pip atau tepatnya 480-an pip. Jadi ini waspada ya, ini dikesakan dalam 1 hari ini hati-hati potensial koreksi sebelum harga lanjut ke 2100-an kurang lebih ya. Ini hati-hati karena ini ditempuh dalam waktu 1 hari. Kemudian pivotnya 2025, kuncinya harga ini akan kuat ke atas kalau misalkan harga tidak mampu balik ke bawah, bergerak di bawahnya 2025 untuk bulan ini. Tetapi kalau skenario-nya kalau harga balik ke bawah di bulan ini, tutup di bawahnya 2025, fokusnya itu batas maksimal sementara di resisten yang pertama yang berada di 1998 dulu. Nanti kita akan update untuk video pergerakan lanjutannya. Jadi sementara di support satunya dulu. Lanjut ke time frame weekly. Untuk weekly-nya karena di minggu ini di hari Jumat kemarin ya, ini kan sudah close. Jadi kita langsung aja tarik weekly-nya. Wah, pas banget di pivotnya ya. Ini kita tarik dulu untuk membedakan antara monthly sama weekly-nya, nanti kita cek. Jadi garis putus-putus saja. Nah, untuk pergerakan dari weekly-nya kita langsung masuk untuk cek dari segi time frame H1-nya dulu ya, karena di resisten yang keduanya di 2092 ini kita perlu tahu di zona kiri itu ada apa. Jadi kita cek dulu, kita zoom out dulu, kita cek ke kiri. Nah, di sini di antara level area 2092 ini bertepatan dengan zona supply. Zona supply-nya itu kurang lebih ya itu berada di kisaran level 2083 sampai dengan level 2090-an, kurang lebih zona supply-nya di situ. Karena bertepatan dengan resisten kedua monthly, ini biasanya kalau ketemu yang kayak gini ini saya bulatkan, langsung saya tarik di pas di garisnya. Untuk low-nya tetap di zona supply-nya. Kemudian kita masuk ke time frame H4. Untuk time frame H4 kita cek dulu di kiri. Pergerakan kemarin itu masih tertahan di level area resisten yang berada di kisaran zona tersebut, yang bertumpuk juga dengan zona supply ya. Ini supply-nya dari segi time frame H1 bertumpuk dengan resisten yang keduanya dari segi time frame monthly yang berada di 2092. Untuk pivotnya itu di 2025. Fokusnya tentunya kita ambil dulu dari segi time frame H4-nya, pergerakan signifikan kalau misalkan harga kuat ke atas, resisten 3 dan 4 weekly itu bertumpuk dengan 3-4-nya monthly. Jadi ini kita nggak tandain dulu karena ini numpuk. Tetapi hati-hati untuk resisten kedua itu berada di level area 2108. Jadi ini tetap waspada. Potensial kalau memang kuat ke atas itu ya, kalau misalkan zona supply-nya jebol, mungkin ini akan ada reaksi koreksi lebih lanjut lebih dulu sebelum harga lanjut ke atas. Ini mungkin akan terjadi di antara resisten duanya weekly ya. Jadi potensial koreksinya itu ada dua. Yang pertama ngambil dari monthly-nya, resisten monthly, mungkin ini akan terjadi koreksi dulu menuju level antara pivot sampai dengan resisten ataupun yang saat ini berfungsi menjadi support sebelum harga lanjut ke atas. Ini skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah mungkin akan lanjut ke atas dulu, koreksi lebih dalam, baru harga lanjut ke atas. Ini skenario yang kedua. Jadi kita bahasin dulu untuk yang 1 minggu ke depan. Fokusnya batasan terbawah untuk weekly 1 minggu ke depan ini, batasan maksimal kita fokus dulu di 1973 sampai dengan kurang lebih di kisaran 1957 ya, antara 73 dan 57 kurang lebihnya antara resisten 3 dan 4-nya weekly kurang lebih di sini. Cuman saya masih ragu kalau dilihat dari segi time frame 4 harga langsung kuat ke bawah, tapi tidak menutup kemungkinan. Nah, untuk pergerakan ataupun planning untuk 1 minggu ke depan ini, mungkin sebelum ancang-ancang cari setup buy, ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk sell terlebih dahulu dengan catatan zona supply-nya batas maksimal di antara 2092 ini tidak dijebol ke atas. Mungkin ini bisa ancang-ancang untuk cari setup sell meskipun counter trend,
memanfaatkan koreksinya kurang lebih nggak bisa jauh-jauh dulu. Batasan maksimal untuk ngambil sell koreksinya 2056 sampai dengan 2051 terlebih dahulu, baru nanti kita cek di sini reaksinya itu seperti apa. Kuat bertahan atau justru malah jebol menuju support satunya weekly yang berada di 2035. Jadi sementara kalaupun mau sell, catatannya satu, zona supply-nya ini tidak boleh di break. Itu satu. Yang kedua adalah konfirmasi akan terjadinya koreksi lebih lanjut kalau misalkan dari segi template H4 ataupun daily harga mampu bergerak atau tutup di bawahnya 2077 terlebih dahulu, mungkin akan ada segi koreksi dari time frame yang lebih kecil tentunya, tetapi batasannya adalah selama koreksinya itu tidak bisa membuat high baru yang berada di 2088. Ini mungkin oke kalau mau ancang-ancang ambil sell, memanfaatkan koreksinya sebelum ambil buy. Nanti kita ukur dulu ya. Ini skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah kalaupun mau buy, ini jujur saya ragu karena harga ini tinggi banget. Kalau mau lanjut hari Senin langsung buy, perhatikan aja pergerakan di hari Jumat kemarin ini bukan murni karena data fundamental ataupun rilis di kalender ekonomi yang dari segi Amerika itu negatif. Tetapi ini juga dibayangi dengan geopolitik, ini yang mesti diwaspadai. Jadi ini bareng, yang saya khawatirkan geopolitiknya itu mendingin ataupun dingin kembali ya, dingin kembali, balik ke harga normalnya dulu, koreksi baru, harga lanjut penguatan kembali. Ini yang saya khawatirkan. Jadi untuk minggu depan ini saya masih belum punya planning untuk ancang-ancang cari setup baik kecuali harga mampu balik di 2056. Meskipun harga nanti lanjut ke atas, saya lebih memilih untuk ancang-ancang cari setup sell di antara 2108 terlebih dahulu ya, 2108 manfaatin koreksi. Kalau misalkan ini kuat break ke atas, mungkin saya akan ngambil buy balik ke sini baru nargetin yang berada di 2132. Mungkin skenario saya untuk buy seperti itu dulu ya, karena ini udah telat kalau mau buy. Kemudian kalau misalkan digambar ya, kalau misalkan digambar untuk manfaatin cari setup sell-nya tentunya selama sudah ada konfirmasi di bawah 2077, perhatikan aja kalau mau koreksi ke atas kurang lebih ya 2083 untuk area entry-nya selama tidak membuat high baru kurang lebih di kisaran harga 2088. Ini mungkin oke kalau mau manfaatin untuk cari setup sell terlebih dahulu untuk memanfaatkan koreksinya. Tapi untuk stop lossnya mesti dipahami, stop lossnya saran saya adalah jangan jauh-jauh di 2097, kurang lebih batas maksimal ya antara 140 sampai dengan 150 pip. Ini untuk batasan stop loss. Kemudian untuk batasan targetnya itu ruang gerak sekitar 260 sampai dengan batas maksimal adalah 300 pip. Jadi ini lumayan oke juga kalau mau manfaatin. Jangan dikejar ya, jangan dikejar kalau misalkan zona supply ini break. Mending tunggu. Kalau misalkan zona supply ini break, ini skenario otomatis skenario sell akan tercancel. Tetapi kalau mau buy, tunggu zona resisten yang di weekly-nya tadi ini break dulu, koreksi ke sini kurang lebih di 2092 atau bekas zona supply-nya ini selama harga tidak mampu bergerak ke bawah, ini mungkin oke kalau mau swing dengan target di 2132. Jadi skenario-nya sementara sell-nya di sini dulu, kemudian untuk buy-nya karena ini polanya belum terbentuk, ini saya taruh di sini dulu untuk ancang-ancang cari setup buy-nya. Tapi nanti ini akan tercancel jika harga mampu bergerak di bawahnya 2050. Jadi hati-hati. Jadi dua skenario ini mesti diwaspadai. Tapi untuk target buy-nya nggak bisa jauh-jauh terlebih dahulu. Batas maksimal adalah 2077. Batas TP1 ya 2077, batas TP2-nya 2090-an lah kurang lebih. Untuk stop loss-nya pakai yang di sini. Low yang di sini kurang lebih 130 sampai dengan 140 pip. Oke, itu untuk gambaran saya dari segi satu minggu ke depan. Ini mungkin kalau mau dicatat ya, nanti saya kasih untuk di link deskripsi, baik rekomendasi broker untuk sen tentunya, ataupun zona pantau level-levelnya nanti bisa teman-teman terapkan sendiri. Tapi nanti cek dulu di kirinya ini bertepatan dengan zona demand atau supply atau enggak. Intinya adalah contoh kayak gini. Ini kan juga ada demand, di sini juga ada demand. Di bawahnya cek di kiri ini juga kalau mau cek ya, ini ada demand juga, nanti bisa dicek, bisa disamakan. Itulah menurut saya ya,
Zona supply atau demand yang kuat menurut saya adalah yang bertepatan dengan level area support resisten yang di level yang saya tarik Fibonacci custom ya. Itu custom, bukan ini. Bukan Fibonacci standarnya, karena Fibonacci standar penggunaannya berbeda. Jadi di situ dulu, ini nanti bisa diterapkan. Kalau mau entry sell atau buy, mending tunggu ataupun reaksi di level-level ini mungkin untuk meminimalkan risiko tentunya ya. Oke, mungkin itu aja. Nanti kita akan update daily-nya ya. Kalau misalkan ada waktu nanti coba kita update. Kesimpulannya untuk gold ini saya lebih memilih cari setup sell terlebih dahulu dengan catatan 2092 tidak di break. Catatan yang kedua adalah 2077-nya ini ada konfirmasi harga bergerak ke bawah, koreksi baru ambil sell, targetnya adalah 2056 sampai dengan 2051. Ini batas maksimal untuk cari setup sell terlebih dahulu, memanfaatkan koreksi sebelum swing cari setup buy dengan target TP1 di 2108. Oke, mungkin itu aja ya. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan patokan. Segala keputusan risiko ditanggung masing-masing tentunya. Jadi jangan barbar ya, jangan overload, jangan over trade, biasakan disiplin. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.